musibah-musibah, bencana alam sudah habis. Lihat lagi Indonesia, musibah sampai sekarang tidak habis-habis. Lihat Filipina, seluruh dunia musibah. Lihat PBB, tidak ada ketenangan. Siap-siap untuk bertempur dan perdebatan. Seluruh dunia. Dan di gereja-gereja turut bergeloya. Gereja sebenarnya adalah tempat itu benteng perlindungan, penuh kedamaian. Judul kita pada hari ini, kedamaian membungkus umat Allah. Bukan saja dipunyai, hanya membungkus umat Allah. Umat Allah kenapa mau ikut Tuhan? Karena mau kedamaian, mau ketenangan, mau kebahagiaan. Sekiranya umat Allah bukan merindukan kedamaian, ketenangan jiwa, tak perlu beragama. Cari uang saja. Tapi mereka cari uang. Terbukti uang seluruh dunia tidak membawa kedamaian jiwa. Pangkat-pangkat yang tinggi, ini sekarang ini, bintang-bintang, tidak membawa kedamaian dunia, kedamaian jiwa, kedamaian dunia pun tidak ada. Begitu juga harta dunia, semua yang dirindukan manusia. Tapi Tuhan Yesus dia bilang begini dalam Lukas pasal 8, kalau kita baca ayat 22 sampai ayat 5, terjadi angin. Sementara waktu mereka keluar dari pelabuhan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tenang. Perjalanan mulai dengan tenang. Apa sebab? Yesus. Lalu, tidak lama kemudian, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tenang sekali. Tuhan Yesus dia tidak ada stres. Bukan Tuhan Yesus kalau dia penuh stres. Tidak ada geloya, tidak ada goncang, tidak ada. Tuhan Yesus hidup dia. Memang mulai dengan suasana apa? Yang menimbulkan tidur. Orang yang tidak ada stres gampang tidur. Kalau saya perhatikan anak saya, Ibu Selvi, dia sibuk sekali kerja double. Tapi itu saya tidak lihat dia stres. Tadi pagi sementara dia memasak, dia menyanyi, bukan main. Saya pendeta, saya tidak menyanyi. Dia bukan pendeta, menyanyi dia. Bukan satu kali. Tidak usah disuruh. Masalah obat. Dia cuci piring obat. Tidak usah disuruh. Bersih lantai. Balik kemari Joyce. Tuh, kamu main bedanya kalau ada Selvi ini. Oh, dia bikin bersih. Cara sih. Dia mau masak mana makanan yang saya suka, dia cari, dia bikin. Mana makanan yang Asbin suka, dia bikin. Tidak disuruh. Mana makanan dia suka cari tahu. Mana makanan yang Joyce suka sekali. Oh, dia bikin. Dia pergi lagi, dia cari. Dimanapun Selvi itu pergi, biar dia pergi di kutub utara, dia bisa hidup tenang. Tidak ada stres. Begitu juga saya lihat yang saya kasih adik itu bukan main. Waktu dia masih ada suami di sini, tidak tenang. Saya sebagai papa, saya prihatin. Bangun ada suami di sini, tidak tenang. Saya ramal. Waktu semua berangkat ke Bekasi, lalu anak saya ini yang saya kasih, dia bilang begini, Papa, bagaimana akan saya masa depan saya? Kalau menurut penyelidikan saya, waktu ini dua tidak sama-sama tenang. Dia percaya. Oh, goodbye. Dan betul. Selama bertahun-tahun saya lebih sehat, lebih cantik orangnya. Dan tenang. Ada kalanya kita punya dugaan kalau sudah tidak sama-sama. Memang kalau suami sama, kalau sama-sama dengan suami yang tidak pemarah, bahagia sekali. Tapi kalau sama-sama dengan suami mau pukul, mana seperti bukan orang Kristen. Bagus terakhir. Selalu bertahun-tahun begitu, mau pukul. Dan siklus itu begini.
Datang dia punya bayi, buka main, dia sayang sekali istrinya. Kalau lingkaran, sayang sekali. Apapun yang istri mau, dia rela mati untuk istrinya. Tapi datang lingkaran ini karena pakai lingkaran. Sampai di sini, buka main. Hampir dia mau pukul istrinya. Begitu juga sebaliknya, hampir mau pukul. Tidak ada guna, tidak akan dapat kedamaian dengan suami. Kalau dia tidak bisa berubah, saya bilang sama adik berapa tahun lalu, kalau dia tidak bisa berubah, sudah bertahun-tahun sudah nasihat, bisa berubah, bagus, bisa. Dan sekarang ini saya lihat itu, senang, dibungkus dengan kedamaian. Dan dia masuk gereja dulu, dan anak-anaknya saya rasa senang. Saya tidak mau sebut lagi yang lain-lain, nanti kalau satu-satu. Saya perhatikan saudara-saudara, kalau orang masuk gereja, dia datang kedamaian di sini. Bandingkan dengan orang yang tidak masuk gereja, mana dia ada kedamaian? Taruhlah dia CNA, dia tidak masuk gereja. Sementara kita di sini membangun akan iman, membangun dasar-dasar yang mengusir restlessness, yang mengusir geloyak, yang mengusir ketidaktentraman, maka dia tidak dapat apa-apa. Dia ada di mana? Dia menikmati pekerjaan. Dan saya duga berkat-berkat yang kita dapat tidak sama, yang mereka dapat tidak sama. Dan itu artinya CNA tidak membawa dekat kepada Tuhan. Siapapun dia yang menjauhkan kita daripada Tuhan, dari kebaktian, itu bukan dari Tuhan. Apapun pekerjaan yang menjauhkan kita dari Tuhan, bukan dari Tuhan, dari oknum lawannya, daripada Tuhan. Dan kita berdoa supaya jangan orang tiru-tiru yang menganggap bahwa itu hubungan dengan Tuhan, hari Sabat khusus adalah soal kecil. Hubungan dengan Tuhan berarti soal besar sekali buat orang Advent. Soal besar sekali, membawa kedamaian. Kalau kita putuskan dengan sumber kedamaian, kita mau cari apa? Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, waktu muridnya, guru, kita binasa. Begitu mereka itu stressful, mati kita. Lalu apa Yesus jawab? Dia tahu apa sumbernya. Ini angkat dia punya tangan, dia menghadap angin ribut, ombak yang mati. Dia perintah, seperti hamba dia perintah. Tidak ada iman, dasar kalau habis. Untuk apa kami dengan orang tidak ada iman? Atau untuk apa kami dengan orang ada iman tapi tidak ada iman? Bernama iman. Coba kita lihat, iman adalah dasar segala sesuatu. Dasar rumah tangga. Iman dan iman. Bahagia, tentram, tidak berkelahi, tidak stres. Tapi rumah tangga itu, kalau dasar iman, orang ada iman dan ada iman, maka itu jadi surga kecil. Sebaliknya, kalau salah satu ada iman atau dua-dua tidak ada iman, akibatnya jadi neraka kecil, sengsara sekali. Coba lihat kekasih saya, adik saya, ya surga kecil sekarang ini, senang dia, ya dia berbakti, udah menang lagi, datang sahabat depan, berbakti. Dia punya anak satu, dia anak sana, kemana-mana dia pergi, ya bahagia, di tanpa pekerjaan, ya bahagia. Coba lihat tadi malam, Tommy dengan Ida. Waktu saya baru kenal Ida dengan Tommy, saya lihat mereka punya muka tidak ceria, tidak bagus orang dua. Pas kan coba lihat, serta mereka itu sungguh-sungguh. Saya lihat Ida, suka kan? Lihat Tommy, suka kan? Iman itu merubah wajah. Iman itu memberikan pengharapan. Coba lihat. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau tidak ada iman, tidak ada pengharapan. Tidak ada iman, mau harap apa? Mau harap perbaikan? Makmur jasmani? Mungkin. Makmur jasmani, makmur mental tidak sama dengan makmur seperti Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Apa? Oh coba Tommy baca itu Yohanes 14 ayat 27. Karena saya lihat Tommy sudah
Jadi umat Allah saya lihat berubah sekali. Ya datang di gereja tetap bagus sekali. Indonesia itu kira-kira 5 juta dia punya harga, 5 juta. Tapi kalau saya kurang sehat, biar sudah pakai kasur yang begitu. Raja Saudi Arabia punya kasur, tak bisa tidur. Tapi kalau ada ketenangan, bahagia, ada cukup olahraga, seperti Tuhan Yesus berjalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sama-sama rasul-rasul. Tak ada tinggi Tuhan Yesus. Ada kalanya orang menderita oleh karena apa? Tidak ada ketenangan karena dia tidak berjalan dengan. Coba Henok, berapa lama dia jalan dengan Tuhan 300 tahun. Jalan-jalan dengan Tuhan 300 tahun. Dia tidak tanya begini. Dia jalan dengan Tuhan Yesus. Henok tidak bilang, sudah lama kita jalan sama-sama. Tuhan Yesus jawab, 300 tahun. Tuhan Yesus, kalau saya sakit bagaimana? Bodoh amat. Jalan dengan saya, aku raja kehidupan. Jalan. Lalu Lili jalan dengan Tuhan Yesus. Sudah berapa lama Lili dibaptis? 30 tahun. 30 tahun jalan dengan Tuhan Yesus. Lalu tanya sama Tuhan Yesus, kalau saya sakit bagaimana? Oh, tanya. Berlimpah-limpah. Bukti. Ya, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau ada iman yang tidak kelihatan. Surga. Apa? Darah ungu. Surga kelihatan atau buat darah ungu? Kelihatan ya sudah. Diam-diam mati ada lihat surga. Ya. Surga yang tidak kelihatan ada iman. Kelihatan. Tidak heran kita menyanyi iman orang saleh kekal. Menyanyi iman. Aswin yang pilih lagu itu cocok sekali. Iman orang saleh kekal. Dan orang yang sementara dibungkus dengan kedamaian. Kalau dia sehat, dia bilang, syukur Tuhan saya sehat. Kalau orang bahagia, kalau dia percaya pada Tuhan, ada tempat bersyukur. Bagaimana kau dengar kabar kemarin? Aduh, saya punya anak, ada dia ketabrak mobil, patah kaki. Apa dia? Syukur ada tempat untuk meminta pertolongan. Pagi-pagi sekali, ternyata, tolong doakan. Saya mau dioperasi, ada yang terbelit katanya, terus setelah dengar telepon ini, saya tidak bilang begini, oh ini masih lama Rabu malam atau masih lama Jumat malam. Saya tidak bilang gitu. Terus saya bilang, asli, pagi-pagi, Joyce. Nah, kebetulan Doni ada, mari. Lalu asli, bawa orang di ruangan tamu, lalu kami 4 orang. Bertelut khusus untuk operasi. Tak lama kemudian dapat mari kabar sudah berhasil. Oh, waktu kita bertelut dengar itu, oh perlu sekali doakan. Dan Telma dengan anak semua di Bogor dorong percaya betul pendeta punya doa dan rombongan pendeta punya doa dan kita bertelut minta doa sungguh-sungguh. Habis itu udah lama kemarin, oh sudah berhasil. Bertelutlah saya. Syukur Tuhan. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berkat, ada tempat bersyukur. Kalau dia dapat berita kemalangan, memorial service, mau dikuburkan, ada tempat untuk berlindung. Air mata disapu oleh Tuhan Yesus. Itulah hebatnya. Iman itu dasar segala sesuatu dari yang kita harapkan. Dan iman itu adalah yang memberikan kita motivasi. Iman itu kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari iman. Apa sebab? Oleh iman. Coba baca Ibrani 11. Oleh iman Ibrahim dia bersedia tinggalkan tanah air. Apa artinya Ibrahim? Sudah tahu Ibrahim itu adalah Hebrew yang pertama. Apa artinya Hebrew? Hebrew artinya imigran. Kita Hebrew semua ini lihat. Hebrew. Ini Hebrew. Saudara ya, Hebrew.